Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, kita berjumpa di channel Lando Kreatif. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara pengisian borang pada Siporlin IB. Nah, beberapa waktu lalu kan sudah banyak nih teman-teman yang tanya, Kak, untuk mendapatkan SKP itu bagaimana caranya? Rekomendasi itu seperti apa, cara pengisiannya. Nanti di sini akan kita bahas ya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten edukasi lainnya seputar kesehatan di bidang kebidanan. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan user dan password yang telah terverifikasi oleh pengurus IB pusat, maka bisa dimasukkan pada situs terbaru untuk melakukan registrasi. Nah, itu di alamat atau situsnya ibsiporlin.ktki.kemkes.go.id. Apabila sudah dimasukkan, maka tinggal teman-teman login. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah untuk pengisian borangnya. Ada langkah 1 itu permohonan melakukan P2KB sampai dengan langkah kelima yaitu rangkuman penilaian P2KB. Apabila teman-teman baru login, itu di kurikulum VT-nya bisa teman-teman isi terlebih dahulu, baik itu dari identitas pribadi, pendidikan, tempat kerja utama, tempat praktik, dan data keanggotaan. Apabila ini sudah diisi, maka kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu P2KB. Untuk memastikan terlebih dahulu uploadan SKP yang telah teman-teman tulis itu sudah tersimpan di dalam satu folder di komputer maupun laptop yang akan teman-teman gunakan untuk menguploadnya nanti. Dan dipastikan juga untuk file yang sudah teman-teman scan itu tidak boleh ukuran dokumen itu melebihi dari 300 KB. Jadi jangan terlalu kecil juga, karena pada saat penguploadan takutnya nanti pada saat pemeriksaan itu hasilnya akan pecah waktu dilakukan pemeriksaan oleh verifikator. Kita langsung saja ya mulai untuk P2KB-nya. Nah, di sini pertama ada petunjuk teknis. Mungkin bagi teman-teman yang masih pertama sekali untuk mengakses situs ini, mungkin bisa dibaca lebih lanjut dari langkah 1 hingga langkah kelimanya. Di sini mungkin jelas ditulis ya apa saja yang bisa kita lakukan, yaitu di langkah pertama melakukan permohonan melakukan P2KB hingga langkah kelima rangkuman penilaian P2KB. Kita lanjut ke borang pengisian. Untuk kegiatan P2KB bidan itu terdiri dari 42 ranah kegiatan. Nanti di sini teman-teman bisa pilih kegiatan mana saja yang bisa teman-teman kumpulkan SKP online-nya. Dalam artian, jika teman-teman itu lulusan D3, kawan-kawan bisa memilih ranah A, ya, praktik profesi pelayanan kebidanan. Dan selanjutnya bisa melakukan penilaian SKP tambahan itu memilih pengembangan profesi, ya, atau pendidikan berkelanjutan. Mungkin kita akan isi satu-satu dulu yang memang sudah teman-teman isi. Jadi kami akan mencontohkan satu kegiatan P2KB itu dari pelayanan kebidanan postnatal nantinya ya.
Oke, kita klik terlebih dahulu, kita search. Nah, untuk praktik pelayanan atau pelayanan kebidanan itu terdiri dari 7. Ini bisa teman-teman lihat di tampilan layarnya. Ada memberi pelayanan keluarga berencana, baik itu KB baru maupun KB ulang. Memberikan pelayanan imunisasi pada bayi, anak balita dan anak sekolah. Yang ketiga, memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, pemeriksaan IVA, pengambilan sediaan pap smear, dan imunisasi calon pengantin. Hingga yang poin ketujuh, yaitu memberikan pelayanan penanganan awal kegawat daruratan maternal, neonatal, maupun tindakan kebidanan. Nah, ini tidak semua ya harus teman-teman isi, tapi kita fokus saja pada salah satu yang memang sudah kita isi pada penulisan SKP manualnya. Apa itu di keluarga berencananya, apakah di imunisasinya, maupun di pelayanan pada ibu bersalin dan BBL. Sebelum kita melakukan borang pengisian, maka yang pertama sekali, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah permohonan melakukan P2KB-nya. Nah, di sini keterangannya Anda belum melakukan permohonan melakukan P2KB untuk memulai pencatatan kegiatan P2KB. Gunakan tombol tambah pada bagian atas konten ini untuk melakukan permohonan P2KB. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya di sudut kanan atas. Ya, tinggal klik tambah. Di sini bisa teman-teman isi nomor STR terakhir dari yang akan dilakukan pengisian P2KB-nya. Nah, di perguruan tinggi ini juga wajib diisi. Tanggal lulus ini juga disesuaikan dengan tanggal lulus pada ijazah. Tanggal selesai kegiatan. Nah, ini disesuaikan dengan periode akhir STR yang berlaku atau tanggal STR berakhir. Itu bisa teman-teman lihat di STR terakhir yang sudah habis masa berlakunya. Silakan teman-teman isi. Apabila sudah terisi dan dipastikan sudah benar, maka klik simpan. Baik, di sini datanya sudah sukses ya. Di sini sudah tersimpan. Maka untuk selanjutnya kita bisa melakukan borang pengisian. Nah, karena tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, maka saya akan fokus di salah satu kegiatan dulu. Sebagai contoh, maka saya akan melakukan input data memberikan pelayanan pada Ibu Nifas. Ya. Silakan teman-teman input di sini. Di sini bisa diisi terlebih dahulu
institusi di mana teman-teman bekerja. Di sini jumlah Ibu Nifas yang teman-teman dapatkan untuk per periode. Ya, apabila misalkan teman-teman mengambilnya dari periode 2007-2018 karena SR-nya mati di tahun 2022, maka kegiatannya itu disesuaikan tanggal mulai kegiatan dengan tanggal akhir kegiatan pada periode tersebut. Jadi di sini di bawah ada keterangan parameter penilaiannya, bisa teman-teman lihat. Jika pasien yang teman-teman dapatkan 12 Ibu Nifas, berarti itu mendapatkan senilai 1 SKP. Itu untuk 1 tahun. Apabila teman-teman lebih mendapatkan Ibu Nifasnya dari 12 orang selama 1 tahun, maka nilainya adalah 2 SKP. Tanggal mulai kegiatan ini dilihat pada SKP yang sudah ditulis ya teman-teman. Nah, ini hasil scan berkas yang akan saya upload. Di tanggal kegiatan ini bisa disesuaikan dari tanggal, misalkan ini tanggal 6 bulan 1 2017. Nah, berarti akhir kegiatannya itu untuk periode 2017-2018 bisa teman-teman isi 21 bulan Desember 2017. Ya, dipilih dulu periode kegiatannya. Nah, jika ini sudah sesuai tanggal dimulai kegiatan hingga tanggal akhir kegiatan, maka silakan dipilih file yang ingin diupload yang sesuai dengan dokumen bukti. Nah, apabila sudah berhasil terupload, ini sudah terisi semua, maka klik simpan. Baik, di sini berarti keterangannya sudah sukses. Dokumen untuk Ibu Nifas tahun 2017 itu berhasil diupload. Maka saya sudah mendapatkan SKP yang diperoleh adalah sebanyak 1 SKP. Jadi untuk selanjutnya periode kegiatan 2018 itu bisa diisi sama seperti tadi. Ya, berarti tiap tahunnya saya mendapatkan jumlah Ibu Nifasnya itu 12 orang. Maka tanggal kegiatan sama tanggal akhir dari kegiatan itu juga disesuaikan per tahun yang sudah saya dapatkan pasiennya. Diisi kembali sesuai dengan format yang sudah teman-teman tulis.
Ya, kembali klik simpan. Nah, keterangan ini juga sudah berhasil. Ya, bisa teman-teman lihat di sudut kiri. Silakan teman-teman lanjutkan hingga tahun 2021 atau 2022. Baik, ini berarti tinggal satu lagi untuk tahun 2021. Nah, klik simpan. Ya, apabila 5 tahun terakhir sudah teman-teman upload semua kegiatannya, maka untuk melihat kembali sejauh mana sudah pengisiannya itu bisa teman-teman lihat di buku log ini. Klik dilihat. Nah, maka untuk kegiatan memberikan pelayanan pada Imunivas itu sejumlah 1, nilai SKP-nya 1, itu untuk periode 2017-2018. Jika ingin melihat tahun seterusnya, periode 2018 maupun 2019, bisa diklik saja per tahun dan lakukan pencarian. Nanti di sini akan tertera semua nama kegiatan, jumlahnya, disetujui nanti apabila sudah terangkum semua di penilaian P2KB-nya, nilai SKP juga akan keluar. Itu salah satu contoh ya untuk kegiatan P2KB-nya. Apabila yang lain ingin teman-teman isi, misalkan di orang pengisiannya di KB, maka sama juga, itu tinggal dipilih input, maka diisi saja per tahun periode kegiatan itu nama institusi tempat kerja,
jumlah pasiennya berapa, terus dokumen buktinya diupload, ya, tanggal mulai kegiatan sama tanggal akhir kegiatan juga disesuaikan. Nah, itu untuk contoh di ranah poin A, ya. Kita akan lanjut di contoh pendidikan berkelanjutan. Nah, di sini itu ada beberapa kegiatan, yaitu ada diklat e-learning, yang kedua pelatihan, yang ketiga pelatihan MU atau Midwave Update, yang keempat simposium atau seminar atau workshop. Jadi yang pelatihan Midwave Update ini tuh wajib teman-teman upload ya, harus ada sertifikatnya. Namun apabila belum ada itu bisa di pending dulu untuk rangkuman penilaiannya, jangan di checklist pada saat selesai penelitian di porang pengisiannya. Maka kita pilih simposium, seminar atau workshop. Ini apabila teman-teman ada mengikuti seminar offline atau webinar, itu bisa teman-teman isi datanya di kegiatan yang poin keempat ini. Silakan dipilih input. Nah, di sini sudah tertera area kegiatannya itu baik lokal, nasional, internasional. Dari ketiga area ini, itu kalau teman-teman sesuaikan akan berbeda jumlah SKP yang didapatkan. Apakah teman-teman itu sebagai pembicara, ataupun moderator, panitia, atau peserta, itu nilainya bisa teman-teman lihat di bawah ini ya. Itu ada keterangan parameter penilaiannya. Jika yang teman-teman isi di sini adalah area kegiatan nasional, misalkan webinar sebagai peserta, maka nanti di sini tinggal diisikan ya, lama waktu kegiatan webinar itu berlangsung berapa jam. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan 2 SKP, berarti tinggal disesuaikan. Sini bisa dilihat. Nasional, peserta kalau di bawah 4 jam itu nilai SKP-nya 0. Tetapi jika sebagai peserta webinar nasional 4 hingga 8 jam itu teman-teman sudah mendapatkan 2 SKP. Maka tinggal diisikan lebih kurang 5 jam. Terus nama acaranya itu bisa dilihat pada sertifikat atau sertifikat yang telah teman-teman dapatkan. Tinggal dilihat saja. Nah, ini nanti dimasukkan ke nama kegiatan. Self-healing untuk mengurangi kecemasan pada ibu hamil dalam menghadapi new normal. Ya, tinggal teman-teman isi pada keterangan tersebut.
Tempatnya itu bisa teman-teman lihat kembali, tempat kegiatan berlangsung, penyelenggaranya siapa, terus dokumen bukti fisiknya itu dalam bentuk sertifikat, misalkan teman-teman upload di sini. Tanggal kegiatan berlangsung, apabila 1 hari maka tanggal mulai dengan tanggal selesai itu sama. Namun apabila jenis kegiatannya itu 2 hari atau 3 hari, maka bisa disesuaikan pada saat tanggal mulainya berapa hingga tanggal selesainya bisa teman-teman pilih. Apabila sudah teman-teman isi semua, maka tinggal pilih file yang ingin di-upload. Ya, klik simpan. Ya, di sini keterangannya sudah sukses, sertifikatnya sudah berhasil diupload, nilai SKP-nya yang diperoleh adalah sebanyak 2 SKP. Ya, untuk mengeceknya bisa teman-teman lihat kembali pada buku log. Ya, untuk kegiatannya bisa dilihat. Tadi kegiatannya berlangsung 2019-2020. Tadi kita memilih ranah di pendidikan berkelanjutan. Silakan klik pencarian. Ya, maka di sini langsung nampak atau kelihatan nama kegiatan dari seminar tersebut yang sudah kita isi tadi. Nah, itu salah satu dari beberapa borang pengisian untuk kegiatan P2KB-nya. Nah, kita lanjut ke dokumen persyaratan. Di sini, teman-teman bisa mengisi upload dokumen yang diminta untuk penunjang verifikator dalam memeriksa kegiatan yang sudah kita lakukan. Di sini ada 4 keterangan, itu ada surat keterangan dari Bicabang, surat keterangan sehat dari institusi kesehatan, surat keterangan komisi etik, kartu keanggotaan organisasi profesi. Nah, di sini bisa teman-teman isi, teman-teman upload sesuai dengan yang diminta. Nanti tinggal dibuatkan saja keterangan apa yang sudah teman-teman isi. Misalkan
saya memilih surat keterangan sehat, ya. Maka di sini teman-teman bisa isi surat keterangan sehat administrasi perpanjangan STR. Ya, tinggal dipilih upload dokumennya. Tanggal dokumen itu disesuaikan pada saat surat sehat yang sudah teman-teman dapatkan dari puskesmas maupun dari rumah sakit. Jika sudah, maka klik simpan. Ya, di sini keterangannya sudah sukses, data telah disimpan. Untuk yang lainnya juga sama, maka tinggal teman-teman pilih surat keterangan dari IB cabang jika ingin teman-teman upload, ataupun surat keterangan dari komisi etik, maupun kartu keanggotaan organisasi profesi. Tinggal teman-teman sesuaikan saja, maka klik simpan. Nah, di poin yang terakhir, rangkuman penilaian P2KB-nya, di sini bisa teman-teman lihat periode STR yang sudah tercatat. Ini otomatis dia keluar setelah kita mengisi tanggal ataupun masa berlaku STR selesai. Ya, jika sudah teman-teman pilih, maka kegiatan yang tadi sudah teman-teman isi itu akan terlihat semua ya di sini. Ya, apabila sudah diisikan semua ke 25 SKP, maka tinggal di rekapitulasi ini teman-teman checklist semuanya, ya, tinggal disimpan. Nanti akan dicek berkala juga apakah di catatan komisi P2KB ini apakah sudah terverifikasi oleh verifikator dari pengurus cabang. Ya, apabila sudah terverifikasi, maka silakan rangkuman penilaian bisa teman-teman checklist semua dan tinggal dipilih simpan. Baik, berarti langkahnya sudah semua kita ikuti dari langkah pertama hingga langkah kelima. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, maka boleh teman-teman komen di bawah untuk tanya jawab lebih lanjut. Oke, sampai jumpa pada konten berikutnya. Semoga mengedukasi.